Assalamualaikum, sahabat Triha Channel. Kali ini kita bercerita agak menyimpang sedikit dari konten-konten yang biasa yang selalu di sekitar daerah Solok Selatan. Namun daerah yang akan kita ceritakan ini juga masih berada di sekitar Solok Selatan, yaitu di perbatasan antara Solok Selatan dengan Kabupaten Kerinci, yaitu tepatnya di Danau Gunung Tujuh. Mungkin kalau kita mendengar mengenai Gunung Kerinci, semua orang sudah tidak asing lagi, karena Gunung Kerinci adalah merupakan gunung yang tertinggi di Indonesia, atau di tepatnya yaitu di Sumatera dan Jawa. Itu adalah puncaknya Gunung Kerinci yang dengan ketinggian 3.805 meter di atas permukaan laut. Gunung Kerinci ini juga didampingi oleh beberapa gunung di sekitarnya. Di antaranya yaitu Gunung Tujuh. Dan di Gunung Tujuh ini terdapat sebuah danau yang disebut Danau Gunung Tujuh. Setiap gunung berapi dimanapun berada akan selalu ada kaldera atau merupakan danau yang terdapat di dekat gunung tersebut. Adapun fungsi dari danau tersebut adalah sebagai radiator atau pendingin dari gunung tersebut. Namun yang akan kita bicarakan mengenai mungkin bukan tentang apa itu Gunung Kerinci dan danau itu apa sebagai radiator. Namun yang akan kita bicarakan sekarang yaitu cerita lama. Saya akan menjemput cerita lama yang saya alami sendiri waktu mendaki ke Danau Gunung Tujuh. Peristiwanya terjadi bulan September tahun 2006, jadi sudah beberapa tahun berlalu, dan waktu itu Danau Gunung Tujuh belum begitu populer dan juga tidak begitu terawat, jalan ke atasnya masih semakar. Dan yang akan saya bicarakan pada saat ini yaitu tentang misteri Gunung Tujuh. Kami berencana mendaki Gunung Tujuh ini sebenarnya mendadak. Berawal dari informasi seorang katakanlah pengusaha tambang atau orang kaya yang ada di Jakarta. Namun beliau itu sedikit ada kepintaran sebagai paranormal. Beliau belum pernah ke Gunung Kerinci, belum pernah tahu apa itu Gunung Tujuh. Namun saat itu beliau bertanya kepada saya, apa ada Danau Gunung Tujuh di daerah Solok Selatan? Saya bilang, di daerah Solok Selatan tidak ada Gunung Tujuh. Yang ada yaitu masuk administrasi pemerintahan Kabupaten Kerinci, namun berbatasan dengan Kabupaten Solok Selatan. Dan saat itu dia bercerita bahwa di Gunung Kerinci atau tepatnya di atas Danau Gunung Tujuh itulah tempat bersemayamnya karuhun-karuhun atau arwah-arwah leluhur yang sangat terkenal pada zaman dahulu, baik zaman Majapahit, zaman Sriwijaya maupun zaman-zaman kerajaan-kerajaan masa itu. Dan tahun 2006 itu juga Indonesia banyak tertimpa oleh musibah seperti gempa bumi yang terjadi di Sulawesi, dan juga terjadi juga gempa bumi atau tsunami di Aceh pada era-era tahun-tahun sebelumnya, dan juga sering terjadi peristiwa-peristiwa bencana alam. Dan menurut penerawangan beliau bahwa satu-satunya jalan agar Indonesia atau negara ini terhindar dari bencana alam, maka kita harus melarung Danau Gunung Tujuh.
yaitu memotong atau menyembelih kerbau dan mendarahi Danau Gunung Tujuh. Karena di situ sedang bermusyawarah karuhun-karuhun Raden Wijaya, Kartanegara, dan juga karuhun-karuhun dari Pajajaran sedang berunding di situ. Itu menurut dia, Allahu alam. Namun pendek cerita, maka setelah kami dari Jakarta, setelah sampai di Muara Labu, maka tanpa persiapan yang matang, kami pergi mendaki Gunung Tujuh sebanyak 5 orang, ya 5 orang, dan yang memimpin adalah almarhum Bapak Brigadir Jenderal Armin Ahmad. Setelah itu ikut juga dalam rombongan tersebut yaitu Joni Ersal, Datuk Rajo Pengulu yang juga adalah bekerja di sipil TNI Angkatan Darat. Setelah itu ada sahabat saya namanya Gamal Yusuf dan saya sendiri, dan ada satu lagi yaitu yang namanya Edi Susanto, ya. Itu yang sekarang menjadi anggota DPRD Kabupaten Solo Selatan. Maka tanpa persiapan yang matang, kami berjalan menaiki mobil. Kami memulai perjalanan dengan menaiki mobil saat itu yang disupiri oleh sopir yang kita bawa dari Padang. Pagi hari jam 6 kami sudah berjalan dan sampailah kira-kira jam-jam setengah 8 atau jam 8 di daerah namanya Palompe. Di Palompe inilah kami sarapan pagi dan makan lontong apa ini itu, dan di situ kami bertanya-tanya Gunung Tujuh itu arahnya kemana, ini kemana. Maklum waktu itu sangat buta, Gunung Tujuh itu adanya di mana kami juga nggak tahu. Makanya oleh orang warung itu diberitahu, nah nanti masuk ke dalam jalan itu nanti akan ketemu dengan pos penjagaannya, nanti akan Bapak melapor di situ, kata penjaga. Setelah itu kami sampai di penjagaan, hari sudah jam 9 atau mulai jam setengah 10, kita melapor ke penjagaannya. Saya ingat penjagaannya, dia bilang dia orang Bengkulu ya, orang Bengkulu. Bengkulu, dan maaf penjaga atau di pos jaga tersebut petugasnya yaitu agak kurang ini ya, ada agak cacat, apakah habis kena stroke atau gimana, jalannya itu tidak normal gitu. Maka dia memberi kami 2 orang guide jalan mendaki Gunung Tujuh. Maka kira-kira jam 10 kami mulailah mendakinya. Tanpa persiapan baik fisik maupun mental, kami berlima dan 2 orang pemandu mendaki ke Danau Gunung Tujuh. Apa yang terjadi itu rasanya mau balik lagi karena tidak tahan, pendakiannya sangat tajam, begitu juga jalannya licin dan kayu-kayu besar melintang-melintang. Pendek cerita, sampailah kami di Gunung Tujuh itu kira-kira jam 1. Padahal kalau orang normal paling lama mendaki cuma 1,5 jam atau 2 jam. Tapi kami sampai jam 1. Setelah sampai jam 1, sholat di sana, sholat, melihat kiri kanan, melihat lihat pemandangannya sungguh luar biasa, memang penuh mistis ya Danau Gunung Tujuh ini. Maka kami telah menghabiskan waktu itu setelah jam 2:30 kami mulai turun. Nah, turun itu ternyata lebih capek daripada mendaki karena menurun apa. Maklumlah umur kita waktu itu sudah ya rata-rata udah tua lah ya, udah di atas 45-an, kecuali Bapak Armen yang umur beliau saat itu sudah 60 umur beliau saat itu. Maka kami turun terus. Namun karena lambatnya turun,
setelah jam 6, oh ya saya lupa, waktu mendaki itu ada terdapat beberapa pos, ada pos 1, pos 2 kira-kira di tengah-tengah lokasinya, pos 3 itu adanya di puncak, di tebing, di atas tebing danau Gunung Tujuh. Nah setelah kita turun, belum sampai ke pos 2 yang di tengah itu hari sudah gelap, sedangkan yang lain-lain juga sudah mengeluh nggak bisa lagi jalan yang cepat. Maka diputuskanlah saya ikut saudara Joni Ersal itu duluan turun ke bawah. Maka saya waktu itu turun ke bawah duluan sampai ke tempat mobil diparkir dan melapor kepada petugas pos, bapak yang saya bilang tadi yang habis stroke, yang kurang normal itu. Nah disinilah mulai ceritanya yang akan menarik pada saat ini. Setelah saya laporkan, kelihatan dia itu sangat gusar sekali. Sudah saya bilang dari tadi katanya, makanya jangan malam-malam katanya gitu. Dan juga persyaratan naik tadi kan udah dibilang harus bawa korek api, bawa ini itu, bawa minum. Kita nggak ada bawa persiapan itu karena di antara semua kami itu tidak satu pun yang perokok. Dan setelah itu di mana dia tadi? Di pos 2. Di pos 2 kira-kira di tengah-tengah. Jadi kalau misalnya di pos 2 itu jalan ke bawah, kalau normal itu paling juga nggak sampai 1 jam ya. Sampai 1 jam. Tapi kalau kondisi-kondisi kami yang tidak ada persiapan atau yang dadakan ini bisa berlangsung 2 jam itu ke bawah. Bisa langsung 2 jam. Nah setelah itu, iyalah kalau gitu saya susul katanya gitu. Jadi letak mobil dengan jalan yang arah ke pendakian itu ada tikungan di kira-kira 20 meter dari arah mobil itu jalan langsung menikung ke kiri. Yang saya herankan waktu itu, waktu bapak itu pergi bermodalkan senter, karena ini rombongan yang masih tinggal di atas Danau Gunung Tujuh ini nggak ada yang bawa penerangan nih. Maka dia berjalan, ya lah saya jalan, dia jalan sendirian ya. Tapi waktu itu kita sudah punya handphone ya, udah bisa berkomunikasi gitu loh. Jadi berkomunikasi lah antara sopir rental ini dengan yang ada di itu, dengan rombongan yang ada di situ. Ya setelah bapak itu berjalan ke arah pos 2 itu, kita lihatin sampai dia hilang di tikungan itu, cuman 5 menit setelah hilang itu kita langsung kontak bahwa memberitahukan kepada rombongan yang ada di pos 2 bahwa ya jangan bergerak, tetap aja diam di situ karena petugas lagi menjemput ke sana. Bapak penjaga pos lagi menjemput ke sana, dia bawa senter apa itu. Tapi anehnya langsung dijawab oleh orang yang di situ bahwa ini bapaknya udah nyampe nih katanya gitu. Tuh. Sampai sekarang ini secara logika atau akal sehat saya belum bisa nerima jarak yang begitu jauh, yang kira-kira 1 jam lah paling ini perjalanannya, bapak itu cuman 5 menit sudah sampai. Naik apa mereka ke situ? Dan sekarang saya juga sering menonton konten-konten video tentang Danau Gunung Tujuh dan posnya sudah bagus, ininya juga sudah pos-posnya juga sudah jaga, artinya jalannya juga sudah sedikit agak ini rapi, dikasih pagar-pagar pengaman. Dan apakah bapak itu masih ada sekarang, Allahu alam. Tapi yang saya heran itu dengan apa bapak itu bisa sampai secepat itu ke menjemput rombongan itu. Sampai sekarang saya juga menjadi tanya, makanya saya buat konten ini karena mistis apa yang ada di Danau Gunung Tujuh. Karena di Danau Gunung Tujuh itu juga ada seorang yang tinggal di situ di dalam gubuk karena menangkap ikan dengan bermodalkan perahu kayu kecil dan hanya sendirian. Jadi apabila kita naik ke Gunung Tujuh waktu itu,
melihat kita datang, dia sangat senang sekali karena dia jarang sekali berkomunikasi atau berinteraksi dengan manusia-manusia lain. Oleh sebab itu, apabila kita datang ke situ, dia langsung nyampar atau mendekati kita, langsung ngobrol-ngobrol. Dan dia hanya sekali dalam 1 minggu turun ke Sungai Penuh untuk menjual hasil tangkapan ikannya. Begitulah kisah yang saya alami waktu mendaki Danau Gunung Tujuh. Semoga pengalaman ini bermanfaat, dan adapun kisah-kisah mistis atau yang tidak masuk akal itu Allahu alam, tapi begitulah adanya. Dan sampai sekarang saya masih salut pada bapak penjaga itu, cuman saya lupa namanya. Dan semoga tayangan ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video yang akan datang. Terima kasih. Wassalam.